Assalamualaikum Bu Dede, bagaimana kabarnya Bu Dede? Waalaikumsalam. Ya Bu Hilda, alhamdulillah baik. Bu Hilda, keadaannya bagaimana? Alhamdulillah Bu Dede, saya sekeluarga juga sehat. Alhamdulillah. Tadi udah selesai PBM ya. Ya Bu Dede. Nah, tumben ada perlu apa ya? Ya nih Bu Dede, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, boleh, boleh. Sangat boleh. Jadi begini Bu Dede, selama Ibu menjadi kepala TK Aisyah ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menjadi dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakannya kepada saya beserta penyelesaian masalah tersebut? Ya, kalau di sekolah tentu saja kita banyak menghadapi permasalahan. Mulai dari permasalahan pembelajaran yang menyangkut anak dengan orang tua, dengan yayasan, apalagi dengan guru yang setiap hari kita bertemu, kita beraktivitas di tempat yang sama. Tentang dilema, ini memang berat kalau mengambil keputusan. Contohnya yang pernah diambil keputusan yaitu pada saat kita menghadapi COVID-19, di mana anak-anak dan sekolah diwajibkan untuk membuka sekolah, namun anak-anak tidak diperbolehkan untuk hadir ke sekolah. Dan rasanya kalau dari segi keuangan, karena kita sekolah swasta itu operasionalnya itu berasal dari iuran wali murid. Di sekolah di TK Aisyah kita punya 11 guru dan 1 supir yang harus kita gaji setiap bulannya. Nah, di saat COVID-19 itu paradigma orang tua dia menyekolahkan anaknya cuma lewat HP. Kadang-kadang kewajibannya dibayar itu ada dibayar, ada yang tidak, ada yang menunggak. Nah, itu menjadi suatu permasalahan bagi sekolah, terutama saya sebagai pemimpin di sekolah, di mana pada saat itu kondisi keuangan sekolah memang sangat mengkhawatirkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam operasional. Contoh masalah gaji. Nah, masalah gaji guru tentu saja ini tidak sama dengan keadaan pada saat normal. Kenapa? Karena biaya kita untuk menutupi itu tidak berkurang. Kita tidak ada subsidi. Nah, kita memang berusaha dari wali murid. Nah, ketika wali murid mengatakan anaknya, rasanya tidak seperti sekolah, terus disuruh bayar. Nah, itu memang ada sih wali murid yang membayar, itu pun harus kita keluarkan dulu operasional sehari-hari, misalnya kebutuhan ini, bayar listrik, bayar air, dan terakhir gaji guru adalah yang terakhir dikeluarkan. Kenapa? Dengan persentase jumlah uang tidak sebanding dengan apa yang sudah menjadi hak dari guru. Nah, itu dilemanya guru dia sudah melaksanakan kewajiban, dia meminta hak, sementara kita di pihak sekolah kita mau membayarkan tetapi kita tidak punya sumber dana lain. Kita cuma mengandalkan iuran wali murid yang mungkin tidak sampai separuh wali murid yang membayar. Nah, itu dilema. Tetapi alhamdulillah sekolah menyingkapinya, kita menghadapinya secara bersama-sama. Guru dibawa dalam istilah Minang nyoba iyo, kemudian kita koordinasi dengan yayasan, kita bersinergi. Alhamdulillah guru-guru di TK Aisyah kita pahamkan bahwa kejadiannya sudah seperti ini. Kita menghadapi hal yang tidak mudah dan sekolah harus mengambil keputusan bahwa kita porsi gaji yang seharusnya itu kita kurangi sesuai dengan jumlah uang yang kita terima pada saat bulan itu. Kita pun tidak bisa memaksa wali murid, cuma kita berusahanya begini, kita panggil wali murid per paguyuban, per rombel, kita bicarakan dengan baik-baik. Ya, ada orang yang tanggapannya baik, ada orang yang mau menindaklanjuti keputusan itu, ada yang tidak. Nah, sekolah harus tetap membayarkan gaji, cuma porsinya dikurangi, tidak sama, bahkan ada yang seperempat dari gaji mereka yang menerima. Tapi berkat komunikasi yang baik, berkat koordinasi yang baik, Mbak iyo, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kita bisa memberi pemahaman kepada guru bahwa gaji yang diterima mungkin tidak akan besar, dan kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 ini segera berakhir. Dan saya memang menjanjikan ketika
ketika nanti situasi sudah normal, ibu-ibu akan diberikan kekurangan gaji. Walaupun itu kekurangannya itu tidak sepenuhnya, tapi ada dibayarkan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya Bu Dede. Jadi begini Bu Dede, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Kalau dilema etika berarti kebenaran lawan kebenaran. Nah, seperti contoh yang tadi, nah, kita menyelesaikannya, kita identifikasi ke hak guru apa, sementara kewajiban sekolah untuk membayarkan bagaimana. Nah, itu kita identifikasi. Tetapi yang jelas adalah kita perlu komunikasi. Nah, komunikasi dengan teman-teman semuanya bahwa kondisi kita memang seperti ini, dan insya Allah tidak akan selamanya kita seperti ini. Kita mencari solusi bersama-sama. Kemudian kita pun juga mengidentifikasi bukan sendiri saja, karena keputusan juga akan dipengaruhi oleh pihak lain, misalnya yayasan, siapa lagi, komite. Bahkan di saat BDR kemarin itu kita memperbaiki mainan. Dananya dari mana? Dari komite. Nah, jadi kita perlu mengidentifikasi tidak hanya di satu sisi saja, kita melibatkan orang lain. Nah, kalau yang saya amati yang sering terjadi itu adalah dilema etika. Kalau bujukan moral itu jelas salah, berarti guru ada yang melanggar kode etik. Kalau mungkin secara hukum mungkin dipidanakan atau bagaimana, itu jelas. Tapi kalau dilema etika dia berlawanan, ini benar, ini benar. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Dan yang sering terjadi adalah itu, dilema etika daripada bujukan moral. Berarti kasus yang Bu Dede alami tadi itu adalah dilema etika ya Bu? Iya. Kemudian seperti yang kita lihat, di mana keduanya keputusan itu adalah benar dan tidak melawan hukum. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, berarti kita dalam dilema etika ini, namanya saja dilema ya, berarti ada hal-hal yang harus benar-benar kita pertimbangkan. Kalau secara pribadi itu kita lebih membawa ke mana ya, ke arah itu, kita harus mendengarkan, itu istilahnya, kita mendengarkan. Maksudnya keputusan itu tidak hanya pertimbangan dari salah satu pihak saja, cuma kita mempertimbangkannya dari segi A, dari segi B, dari segi sekolah, dari segi guru, dari segi anak. Nah, itu yang kita pertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan. Dan itu sebenarnya itu memang ada, ketika kita mengambil keputusan dirasakan sangat sulit, memang sangat sulit. Tetapi sesulit apapun memang harus disampaikan kepada teman-teman. Dan teman-teman pun harus menjalin komunikasi yang baik, karena ini tidak bisa melibatkan satu pihak saja, harus ada pihak yang ikut serta, sehingga menurut ini benar, dicari keputusan yang di tengah-tengah, sehingga di saat keputusan diambil, yang A tidak merasa dirugikan, yang B juga tidak. Seperti itu Bu Hilda. Memang berat tuh Bu Hilda. Luar biasa ya Bu Dede. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Ibu biasa lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema seperti ini Bu? Yang biasa dilakukan adalah yang jelas kita saling berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi dengan guru, dengan pihak yayasan, dengan komite. Jadi keputusan yang kita ambil itu tidak berasal dari satu pihak saja. Jadi teman-teman merasa pula, kalau saya prinsipnya seperti ini, teman-teman merasa tidak dirugikan, dan saya juga tidak merasa menzalimi teman-teman. Nah, itu yang perlu kita tekankan, karena setiap hari kalau seandainya kita mengambil keputusan yang salah tanpa kita mendengarkan orang lain, tanpa kita mendengarkan curhatan-curhatan dari orang-orang yang mempunyai yang ada di sekolah,
itu rasanya kita menjadi orang yang diktator. Jadi kita perlu komunikasi, menjalin komunikasi yang baik. Nah, itu yang saya tekankan kepada teman-teman. Protes boleh, mau memuji boleh, apapun boleh dilakukan asal sesuai jalur, disampaikan dengan cara baik-baik dan disampaikan dengan cara yang baik pokoknya. Jadi insya Allah nanti kalau disampaikan dengan cara yang baik-baik, kalau yang baik-baik kita pikirkan, insya Allah solusinya pun jadi hal yang terbaik bagi sekolah. Ada nggak Bu Dede hal-hal yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Hal-hal yang paling baik itu adalah ketika kita menghadapi dilema etika, kita juga mempertimbangkan hati nurani sebenarnya. Jadi kita ini punya hati nurani. Jadi di saat keputusan kita ambil, kita juga harus menimbang-nimbang apakah itu berdampak bagus atau jelek terhadap seseorang. Namun intinya ini, kita juga mendengarkan masukan dari teman-teman. Nah, masukan itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi kita tidak mengambil keputusan secara sepihak, karena di sekolah itu berhasil atau tidaknya bukan dengan hanya satu orang saja, kepala sekolahnya atau gurunya, tidak. Sekolah itu berhasil karena kolaborasi semua warga sekolah. Nah, itu mungkin nilai-nilai yang harus kita tinggal kerjasama, komunikasi yang baik, bersinergi, sehingga kemudian menghilangkan prasangka-prasangka buruk. Kepala sekolah, yakinlah kepala sekolah itu tidak akan mengambil keputusan yang akan merugikan teman-temannya di sekolah. Jadi kita harus percaya itu. Ibu percaya kepada sekolah dan kepada kepala sekolah, dan itu merupakan hal yang sangat mahal menurut saya, seperti itu. Oke. Berarti di sekolah Bu Dede budaya positif itu sudah terjalankan dan diterapkan dengan baik ya? Ya, alhamdulillah sudah, walaupun nanti ada satu atau dua orang, nah itu biasa di sekolah. Jadi yang jelas kalau kita semuanya sudah melaksanakan budaya positif, kawan yang tidak atau belum melaksanakan itu akan terbawa insya Allah. Adakah menurut Bu Dede yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ketika kepala sekolah dianggap itu merugikan, pengambilan keputusannya merugikan guru. Itu yang jadi tantangan. Kemudian tantangannya adalah di saat mendengarkan tadi, mungkin kita cuma hanya mendengar, kita juga harus mencerna dengan baik. Kepala sekolah juga harus mencerna dengan baik mana yang perlu didengar dan mana yang tidak perlu didengar, karena di sekolah kita punya guru senior, guru junior. Apalagi saya sebagai kepala sekolah itu di Aisyah itu baru bergabung 5 tahun. Sudah ada di TK Aisyah guru yang berkontribusi di TK Aisyah lebih dari 30 tahun. Nah, itu merupakan tantangan, sehingga kita juga harus istilahnya mengidentifikasi orang-orang mungkin yang bisa membawa pengaruh yang baik kepada teman-teman semuanya. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Maksudnya begini Bu Dede, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya di tempat atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Ya, oke. Kalau untuk menghadapi kasus dilema, kalau yang sifatnya urgen itu memang harus segera kita selesaikan. Dan itu harus. Dan bagaimana dengan kasus yang tidak urgen atau kasus yang tidak begitu penting, atau nah itu kita selesaikan dengan, di sekolah kita juga ada jadwal rapat intern. Nah, di situ kita bahas mengenai keputusan mungkin yang akan bisa kita ambil ketika teman melaksanakan ini, bagaimana efeknya dengan yang lain. Nah, itu perlu kita bicarakan. Tapi kalau sifatnya urgen memang harus segera. Tapi kalau tidak, itu akan menjadi agenda kita dan termasuk dalam agenda pembinaan yang
yang terjadwal di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bu Dede dalam mengambil sebuah keputusan kasus-kasus dilema seperti ini? Ya jelas, tentu saja sekolah punya yayasan, sekolah punya komite, sekolah punya suatu peraturan. Nah, ketika menghadapi dilema ini, memang orang-orang itu memang yang kita butuhkan, dalam memberikan arahan, termasuk pengawas dari dinas pendidikan. Nah, karena pengawas adalah pembina teknis dan mitra dari kepala sekolah dalam memberikan arahan untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk di sekolahnya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Dede. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema ini? Yang pertama adalah mendewasakan diri. Itu adalah pelajaran yang berharga. Ketika kita dan memanage diri sendiri. Jadi kita sebagai pemimpin di sekolah, jadi memang kita harus bisa mengatur diri sendiri dulu, baru kita bisa mengatur diri orang lain. Nah, itu sangat sulit sekali mendewasakan diri melalui inilah. Makanya saya bilang sama teman-teman di sekolah, ketika menghadapi masalah, jadikan masalah ini yang membesarkan kita, bukan masalah yang dibesar-besarkan. Nah, itu mungkin slogan yang sering saya cantumkan, yang sering saya ucapkan di rapat-rapat pembinaan atau rapat-rapat intern di sekolah. Mungkin Bu Hilda ingat itu. Iya Bu Dede. Bu Dede, terima kasih banyak ya atas waktunya dan kesediaan Bu Dede untuk menjadi narasumber wawancara saya pada saat ini. Terima sama-sama Bu Hilda, mudah-mudahan nanti ini menjadi inspirasi bahwa memimpin itu pun kita juga punya seni tersendiri. Jadi tidak hanya kita menjadi orang yang monoton terhadap peraturan, kita harus fleksibel. Tapi fleksibelnya itu memberikan efek yang ketika itu bujukan moral, itu memberikan efek jera kepada teman-teman. Dan ketika itu dilema etika, itu memberikan satu pembelajaran terhadap warga sekolah. Dede, kalau begitu saya mohon izin dulu pamit Bu Dede. Semoga kegiatan Bu Dede, pekerjaan Bu Dede pada hari ini lancar semuanya. Amin. Terima kasih dan semoga Bu Hilda juga sukses untuk menjalankan program Guru Penggerak ini. Ya Bu Dede, terima kasih doanya Bu Dede. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pit, bagaimana kabarnya siang ini Bu? Waalaikumsalam Bu Hilda, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Hilda? Alhamdulillah Bu Pit, saya sekeluarga sehat. Tumben Bu Hilda datang ke sini, ada apa ya Bu Hilda? Begini Bu Pit, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Tentu boleh Bu Hilda. Jadi begini Bu Pit, selama Ibu menjadi kepala TK Polri ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menjadi dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakannya kepada saya beserta penyelesaian masalah tersebut? Oh boleh, tentu boleh Bu Hilda. Selama saya menjadi pemimpin di sekolah ini, masalah tentu saja sering terjadi. Dan salah satu masalah yang saya hadapi adalah masalah kedisiplinan guru, yaitu guru yang sering terlambat ke sekolah, sehingga ada beberapa wali murid yang komplain terhadap permasalahan tersebut. Lantas, keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Keputusan yang saya ambil pada saat itu yaitu mengevaluasi kembali aturan-aturan dan tata tertib yang telah kita jalani di sekolah, kemudian mengatur jadwal piket terkait dengan situasi keterlambatan guru yang bersangkutan. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya Bu.
Jadi begini Bu Pit, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika di mana kebenaran versus kebenaran, dan ada bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Iya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Setelah saya tanya kepada guru yang bersangkutan, kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang disengaja, namun kesalahan karena adanya kemacetan lalu lintas dan ada beberapa pekerjaan penting yang harus dilaksanakan pada hari tersebut. Dan saya sebagai kepala sekolah memaklumi dengan keterlambatan guru yang bersangkutan. Oh, berarti seperti itu ya kasus dilema yang Ibu hadapi. Iya, Bu Hilda. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini keputusan yang saya ambil yaitu dengan mengevaluasi tentang jadwal dan daftar piket yang telah kita sepakati, kemudian memberikan arahan dan pembinaan kepada guru yang bersangkutan. Oke Bu Pit, selanjutnya adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Mungkin strategi yang saya ambil dan langkah-langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan kita mengumpulkan semua guru dan menyatukan kembali visi dan misi kita sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan aturan-aturan dapat kita jalankan sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Ada nggak Bu hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti ini Bu? Hal-hal yang saya ambil positif itu dengan membuat kesepakatan dengan guru, membuat MOU dan membuat aturan-aturan dengan guru serta merevisi kembali aturan-aturan yang lama sehingga dapat ditaati secara bersama-sama. Adakah menurut Bu Pit yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema seperti ini? Kalau tantangan ada, yaitu salah satunya itu dengan karakter guru yang berbeda-beda yang harus kita pahami, kemudian kita mengadakan pola pendekatan yang berbeda dengan kepada masing-masing guru karena masing-masing guru mempunyai karakter yang berbeda-beda. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya di tempat atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema ini? Prosedur yang kita laksanakan yaitu apabila masalahnya urgent, kita langsung membahas dengan guru yang bersangkutan. Kemudian kita mengadakan rapat dan pembinaan kepada semua guru. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bu Pit dalam mengambil sebuah keputusan kasus-kasus dilema seperti ini? Faktor-faktor dan seseorang tentu saja ada, karena kita berada di bawah naungan yayasan dan naungan dinas pendidikan. Yang pertama sekali kita melalui pengawas, kita sampaikan kepada pengawas dan kemudian kita mengkomunikasikan dengan yayasan. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini?
Pembelajaran yang dapat diambil dari permasalahan yang telah terjadi yaitu dengan adanya permasalahan ini mudah-mudahan dapat mendewasakan kita, dapat dan kita dapat mengambil hikmah positif dari permasalahan yang terjadi, dan mudah-mudahan permasalahan tidak membesar dan dapat kita pakat bersama-sama. Baik Bu Pit, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini. Terima kasih kembali Bu Hilda, sama-sama Bu Hilda. Semoga wawancara ini dapat manfaat bagi Bu Hilda dan bagi kami di sekolah. Kalau begitu, saya mohon izin pamit dulu Bu Pit. Semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari ini. Sama-sama Bu Hilda, begitu juga dengan Bu Hilda. Ya, terima kasih Bu Pit. Saya mohon pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.